Munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan matahari terbit dari barat merupakan sebagian tanda-tanda hari kiamat. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menurunkan makhluk yang menakutkan sebagai tanda-tanda akhir zaman, seperti disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 82 yang artinya sebagai berikut. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah atau binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surah An-Naml ayat 82. Berikut adalah makhluk-makhluk yang akan muncul di akhir zaman, yaitu pertama, Dabbat al-Ard. Dabbat al-Ard sebuah nama yang berarti binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini masuk sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar dari kota Mekah dekat Gunung Safa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabbat al-Ard ini akan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah dan bertanduk seperti tanduk rusa jantan. Lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Kedua, Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud adalah sebutan dari suatu bangsa yang muncul pada akhir zaman, yang memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Kisah kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, kitab Kejadian umat Kristen, dan kitab suci umat Islam Al-Quran. Mengenai sekelompok manusia Ya'jud dan Ma'jud, dalam tradisi religius digambarkan dalam istilah yang tidak jelas. Ada yang menyebutkan sebagai bentuk manusia berbentuk raksasa suatu bangsa atau negeri. Ya'jud dan Ma'jud juga muncul dalam banyak mitos dan cerita rakyat di banyak negara. Ya'jud dan Ma'jud adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak, dan jumlah mereka sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai, dan sifat-sifat yang lainnya. Ketiga, Dajjal. Dajjal adalah seorang tokoh kafir yang jahat dalam ekstrakologi Islam. Ia akan muncul menjelang kiamat. Dajjal membawa fitnah di akhir zaman. Menurut Al-Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satupun ujian yang lebih dahsyat daripada Dajjal.
Nabi Muhammad SAW mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Kalau bisa, berlindung di kota Madinah dan Mekah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Rasulullah SAW juga mengingatkan para pengikutnya untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bencana Dajjal." Beliau juga mengatakan tidak ada musibah yang lebih berat daripada bencana yang ditimbulkan Dajjal sejak penciptaan Nabi Adam hingga hari kebangkitan. Keempat, Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Haris. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam, bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau Said al-Malaikat, dan Azazil al-Zanah, bendahara surga. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, dan memiliki ilmu terbanyak dalam hal ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat, karubiun, dan masih banyak lagi. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam, Allah mengubah mukanya pada asalnya yang sangat indah, cemerlang, menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil diberi umur hingga akhir kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. Kelima, Anqa. Anqa adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Khawzini yang berjudul Makhluk-Makhluk Ajaib dan Hal-Hal Aneh yang Ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut seperti pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab al-A'raj. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung simur dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal. Legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangat besar sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung Anqa pernah dipercaya sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Pales. Demikian Allah ciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman, bahwa apa yang difirmankannya merupakan bukti-bukti kebenarannya. Semoga kita diberkahi oleh Allah.